Kalau dulu, alun-alun itu bukan sekedar tanah lapang, tapi simbol kekuasaan agama dan ekonomi. Tapi kalau sekarang, ada yang berubah nih, dan mungkin ini bukan perubahan yang baik. Bayangin lo hidup di abad ke-15, di jantung Kesultanan Demak. Waktu itu, kota nggak kayak sekarang yang penuh gedung tinggi. Kota itu pusat pemerintahan, tapi juga punya ruang terbuka besar di tengahnya. Ya, itulah alun-alun. Alun-alun ini bukan sekedar tanah lapang, ini simbol kekuasaan, agama, dan ekonomi. Setiap kota besar di Jawa yang punya kerajaan atau kadipaten pasti punya alun-alun. Nah, ini bukan kebetulan nih, tapi bagian dari konsep tata kota tradisional yang diatur dengan filosofi yang mendalam. Jadi, kalau kita lihat pola tata ruang tradisional di Jawa, alun-alun selalu ada di tengah kota. Kenapa? Karena konsepnya diambil dari filosofi Jawa, yaitu keselarasan antara manusia, Tuhan, dan alam. Lu bisa lihat sendiri deh dari cara alun-alun itu diatur. Pertama, di sebelah utara, itu ada istana atau keraton, pusat pemerintahan dan kekuasaan raja, atau adipati. Terus di sebelah baratnya ada Masjid Agung, tempat ibadah yang juga jadi pusat pendidikan agama. Terus di sebelah timurnya atau selatan biasanya ada pasar, pusat ekonomi, dan interaksi sosial. Nah, di sekitarnya tuh ada pendopo agung, tempat pertemuan dan acara penting kerajaan. Terus di tengahnya ya alun-alun, ada 2 pohon beringin besar yang gak cuma hiasan, tapi jadi simbol kekuasaan dan keseimbangan alam semesta. Nah, 2 beringin ini disebut waringin kurung. Kalau lu lihat dari sudut pandang arsitektur lanskap Nusantara, ini melambangkan keseimbangan antara mikrokosmos, dunia kecil manusia, dan makrokosmos, alam semesta dan kekuasaan Tuhan, yang artinya seorang pemimpin harus adil, seimbang, dan bisa mengayomi rakyat. Nah, konsep ini pertama kali dicetuskan di Demak pas zaman Sunan Kalijaga, tapi kemudian berkembang lebih luas di era Mataram Islam, terutama di bawah Sultan Agung. Nah, di era ini, fungsi alun-alun semakin diperkuat nih. Alun-alun lor dan kidul di beberapa kota seperti di Yogyakarta dan Surakarta, alun-alun tuh dibuat 2, di utara dan di selatan. Lor lebih formal, tempat upacara kerajaan biasanya. Terus kalau kidul tuh lebih santai, buat hiburan, terus ada latihan buat perang prajurit pada masanya. Alun-alun punya perang ritual dan sosial. Jadi alun-alun juga dipakai buat acara grebek, kirab keraton, bahkan adu macan. Jadi ini bukan cuma tempat kosong, tapi bagian dari tradisi budaya dan arsitektur lanskap Jawa. Nah, masuk ke era kolonial, semuanya mulai berubah nih. Belanda ngelihat alun-alun bukan sebagai simbol kekuasaan lokal, tapi sebagai ruang administratif. Banyak alun-alun yang awalnya ruang rakyat, terus malah jadi dipakai kantor buat pemerintahan kolonial. Masjid yang dulunya di barat, banyak yang digeser atau dikecilin lah. Bahkan di beberapa kota, alun-alun dipotong jalannya, atau dikurangi deh luasannya, atau malah hilang karena proyek kota yang modern. Ini kan berdampak ya pada filosofi tata ruang kota yang udah ada ratusan tahun itu tuh mulai memudar. Ini jadi era di mana alun-alun tuh makin kehilangan fungsinya di era modern. Bayangin kalau zaman dulu alun-alun itu pusat segalanya, tempat rakyat bertemu raja, tempat ibadah, tempat pasar, bahkan tempat hiburan dan upacara. Semua ada di satu tempat. Tapi sekarang, coba lihat alun-alun di kota lu deh. Masih ada yang kayak gitu nggak? Atau malah banyak yang udah berubah drastis? Dulu, alun-alun itu kan wajah kota ya. Tapi sekarang ada yang jadi lahan parkir, ada yang dikelilingin mall, bahkan ada yang udah nggak bisa diakses sama publik. Dulu, alun-alun kidul itu bagian dari kompleks Keraton Yogyakarta. Dia mempunyai fungsi itu buat latihan para prajurit, acara kerajaan, sampai ritual spiritual. Kayak masangin di jalan antara 2 beringin sambil nutup mata. Ya, filosofinya kalau bisa jalan lurus berarti hati lu bersih. Pernah kan ada yang begituan? Tapi sekarang yang rame tuh bukan ritual atau latihan prajuritnya, tapi wisata alamnya. Ada odong-odong yang warna-warni, beca lampu, sampai pedagang kaki lima. Seru? Iya, tapi ya fungsinya udah geser jauh dari konsep awalnya kan. Tapi ya itu juga tetap bermanfaat buat masyarakat. Terus ada juga nih alun-alun Bandung yang punya konsep klasik. Jadi lapangannya luas, ada pohon beringin, terus ruang terbukanya juga buat masyarakat banget lah. Tapi kalau sekarang, yang ikonik tuh justru rumput sintetisnya. Malu banget ya, rumput sintetis gitu. Fungsi ruang publik ini masih ada, tapi beberapa elemen tradisionalnya mulai hilang. Nah, sekarang lebih mirip taman kota modern dibanding alun-alun klasik dengan filosofi Jawanya. Nah, kalau kita sekarang pindah ke Jakarta, ada satu alun-alun yang beneran hilang identitasnya, yaitu Lapangan Banteng. Ini dulu adalah alun-alun kota Batavia.
pusat kegiatan masyarakat. Tapi sekarang ini lebih dikenal sebagai tempat event dan monumen. Ya semuanya itu bukannya salah, tapi ini nunjukin pergeseran besar. Dari ruang sosial jadi ruang event, dari ruang rakyat jadi ruang terbatas. Kita bisa lihat alun-alun di era modern yang udah banyak berubah. Sebagian masih punya fungsi sosial, tapi banyak yang udah kehilangan identitasnya. Kalau dulu jadi pusat interaksi, sekarang lebih banyak dipakai buat event, wisata, atau bahkan sekedar tempat parkir. Nah, pertanyaannya, masih relevan nggak nih sama alun-alun buat kota-kota kita sekarang? Alun-alun itu jantung kota. Semua orang ngumpul di situ buat dagang, diskusi, sampai ibadah. Nah, kalau sekarang kan lu udah bisa ngerasain sendiri nih, banyak kota yang udah kehilangan alun-alunnya. Kenapa sih bisa begitu? Ya karena perkembangan kota yang makin agresif, bikin fungsi alun-alunnya makin tergerus. Ada 3 penyebab utama kenapa alun-alun makin terpinggirkan. Komersialisasi, hilangnya identitas budaya, dan tata kota yang nggak lagi berpihak ke ruang publik. Ini. Coba deh perhatiin. Alun-alun yang dulunya luas dan terbuka, sekarang banyak yang berubah. Misalnya jadi tempat parkir, atau malah dikepung sama mall. Banyak orang yang sekarang udah nggak ngerti filosofi di balik alun-alun, padahal setiap elemennya punya makna yang mendalam. Kayak contohnya tadi nih, 2 beringin di tengah alun-alun itu kan bukan sekedar pohon, tapi simbol keseimbangan antara kekuasaan dan rakyat. Tapi kalau kita lihat sekarang, banyak alun-alun yang pohon beringinnya ditebang, pendoponya hilang, dan fungsinya makin gak jelas. Masyarakat juga nggak lagi menjadikan alun-alun sebagai ruang interaksi sosial. Dulu ada sih tradisi pasar malam, wayang kulit, sampai acara adat. Sekarang ya kebanyakan dipakai buat event komersial atau malah kosong, terus jadi nggak keurus gitu. Ini bukan cuma soal budaya ya, tapi juga perencanaan kota yang makin gak berpihak ke ruang publik. Pemerintahnya lebih fokus ke pembangunan gedung dan jalan, sementara alun-alun seringkali dianggap nggak prioritas. Alun-alun Jakarta misalnya, lapangan Banteng yang dulunya bagian dari pusat kota sekarang lebih dikenal sebagai area event dan monumen. Ruang publiknya makin berkurang dan nggak lagi berfungsi seperti dulu. Nah terus kalau begini, mungkin 10-20 tahun lagi kita bakal kehilangan lebih banyak alun-alun nih, padahal ini bagian dari sejarah arsitektur dan kebesaran, bukan cuma soal ruang publik tentunya, tapi juga identitas budaya yang udah ada sejak zaman kerajaan. Jadi pertanyaannya, masih bisa nggak alun-alun jadi bagian penting dari kota kita? Atau sebenarnya kita udah nggak butuh lagi? Gue udah coba ngobrol sama beberapa temen gue, dan mereka bilang kalau kita nggak sadar dari sekarang, nah alun-alun ini bisa beneran hilang nih, mungkin dalam 50 tahun ke depan. Faktanya, lebih dari 60% alun-alun di Jawa udah mengalami perubahan fungsi. Ada sih yang masih bertahan, tapi kebanyakan mulai kehilangan identitas aslinya. Jadi, coba kita bayangin deh, kalau nggak ada tindakan apa-apa, alun-alun di masa depan bakal kayak gimana? Kalau lu tinggal di kota besar, lu pasti sadar, ruang publik makin dikorbankan buat pembangunan gedung dan jalan. Di Jakarta misalnya, 30% lebih ruang terbuka hijau di Jakarta itu udah berkurang dalam 2 dekade terakhir. Ini berdasarkan laporan Krisis Ruang Publik di Perkotaan menurut Wahli 2023. Lu sebagai warga kota nih, punya peran juga nih. Kalau makin banyak orang yang sadar pentingnya alun-alun, makin besar kemungkinan kota kita bergerak buat mempertahankan. Kalau di Eropa, taman kerajaan itu kan megah, luas, dan bisa diakses sama banyak orang. Tapi di Indonesia, kenapa taman kerajaan itu justru disembunyiin? Ternyata ada rahasia besar di balik desainnya. Dan ini berkaitan dengan strategi perang, spiritualitas, sampai simbol status raja. Di episode selanjutnya, kita bakal bongkar rahasia Taman Kerajaan Nusantara yang selama ini nggak banyak orang tahu.